Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah pada semantik tahun 2025 kali ini yang telah diselenggarakan oleh Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, saya Khairul Amri dari UPT SPF SDN 10 1990 Bangun Purba untuk memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Kepraktisan Media Interaktif Berbasis PBL menggunakan aplikasi GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa sekolah dasar. Adapun yang akan menjadi pembahasan saya pada presentasi kali ini, saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, yang kedua adalah bagian metode, yang ketiga adalah hasil penelitian, yang keempat bagian pembahasan, dan yang terakhir mengenai kesimpulan. Selanjutnya, yang pertama akan kita mulai pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, saya akan memulai pada bagian latar belakang. Adapun yang menjadi latar belakang dalam penelitian saya ini, saya bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, karena perlu adanya peningkatan pada rapor pendidikan sekolah penelitian pada tahun 2024. Kemudian yang selanjutnya, karena rendahnya kemampuan literasi numerasi siswa kelas 5 pada materi bangun datar berdasarkan hasil pra penelitian. Kemudian yang ketiga, yaitu karena pembelajaran masih bersifat konvensional dan tidak termanfaatkannya teknologi secara optimal. Kemudian, karena media visual dan model PBL pada penelitian terdahulu terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya, GeoGebra terbukti membantu pemahaman geometri melalui visualisasi dinamis dan interaktif. Kemudian, karena kepraktisan media menjadi kunci agar GeoGebra dapat digunakan secara mudah dan efektif oleh guru serta siswa. Dan yang terakhir, karena integrasi PBL dan GeoGebra pada materi bangun datar sekolah dasar untuk mengukur kemampuan literasi numerasi masih jarang diteliti sehingga terdapat celah dalam penelitian. Kemudian kita lanjut bagian tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu menjelaskan tingkat kepraktisan media interaktif berbasis PBL menggunakan aplikasi GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa sekolah dasar. Kemudian di sini kita akan lanjut mengenai metode penelitian. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama kita akan mulai dari jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan di sini adalah penelitian dan pengembangan dengan mengadopsi model pengembangan EDI. Namun hanya berfokus pada bagian implementasi atau implementation karena penelitian ini merupakan penelitian lanjutan. Kemudian subjek penelitian yaitu siswa kelas 5 UPT SPF SDN 10 1990 Bangun Purba. Adapun instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu berupa angket, di mana angket ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah angket kepraktisan oleh pendidik dan yang kedua adalah angket kepraktisan oleh peserta didik. Adapun untuk teknik analisis data yang saya gunakan yaitu teknik analisis data kualitatif dan juga kuantitatif. Kemudian kita lanjut pada bagian selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama kita bahas mengenai hasil kepraktisan oleh pendidik. Jadi pendidik yang melakukan penilaian di sini yaitu adalah 3 orang pendidik atau pendidik yang mengajar di kelas tinggi. Kita mulai dari pendidik kelas 4, pendidik kelas 5, dan juga pendidik kelas 6. Adapun untuk pendidik kelas 4 yaitu memperoleh skor sebesar 97, kemudian pendidik kelas 5 memperoleh skor sebesar 94, dan pendidik kelas 6 yaitu memperoleh skor sebesar 90. Dari ketiga ini ternyata memperoleh kategori yaitu sangat praktis. Kemudian kita bergeser ke bagian selanjutnya yaitu untuk hasil kepraktisan oleh peserta didik. Peserta didik yang menjadi penilai di sini yaitu sebanyak 9 orang yang digolongkan menjadi 3 kategori yaitu peserta didik berkemampuan tinggi, sedang, dan juga rendah. Masing-masing 3 sehingga totalnya ada 9 orang peserta didik. 9 orang peserta didik tersebut terlihat sebagaimana yang terdapat pada tampilan layar ini.
yaitu dimulai dari siswa A memberikan nilai 88, siswa B memberikan nilai 85, siswa C memberikan nilai 89, siswa D sebesar 88, siswa E sebesar 87, siswa F sebesar 89, siswa G sebesar 89, siswa H sebesar 86, dan siswa yang terakhir yaitu sebesar 91. Sehingga skor rata-rata kepraktisan yang diperoleh dari peserta didik yaitu mendapatkan nilai 88% yang berada pada kategori sangat praktis juga. Kemudian kita lanjutkan mengenai pembahasan. Nah, adapun tingkat kepraktisan media yaitu menunjukkan seberapa mudah media ini digunakan dan diimplementasikan oleh pengguna, baik itu guru maupun siswa. Puput dan kawan-kawan pada tahun 2024 berpendapat bahwa kepraktisan suatu media ditentukan dari hasil penelitian pengguna ataupun pemakai. Tingkat kepraktisan dapat dilihat dari penjelasan apakah guru atau pihak-pihak lain berpendapat bahwa materi pembelajaran mudah dan dapat digunakan oleh siswa dan juga guru. Sehingga mengacu pada pendapat yang telah dikemukakan dan hasil penelitian yang telah diperoleh menunjukkan bahwa media interaktif yang dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan ini berada dalam kategori yang sangat praktis. Kemudian bagian yang terakhir dalam penelitian ini yaitu mengenai kesimpulan. Sehingga diperoleh 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu hasil penelitian telah menjawab tujuan penelitian, di mana hasil penelitian menyebutkan bahwasannya media yang dikembangkan ini berada dalam kategori yang sangat praktis. Kemudian yang kedua yaitu perlunya penelitian lanjutan dengan cakupan subjek yang lebih beragam untuk menilai dampak jangka panjang media terhadap peningkatan kemampuan literasi numerasi. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu pengujian efektivitas melalui desain eksperimen dan pengembangan dapat menjadi arah pengembangan berikutnya guna menyempurnakan media ini. Itulah tadi mengenai kesimpulan. Dan bagian yang paling terakhir kali sebelum saya tutup yaitu bagian dokumentasi. Jadi pada bagian dokumentasi ini berikut saya lampirkan dokumentasi atau foto-foto kegiatan yang saya lakukan dalam penelitian dan pengembangan ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan saya terhadap hasil penelitian yang telah saya lakukan. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.